data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder merupakan data yang telah diolah dan disajikan baik dalam buku teks, laporan penelitian, maupun karya tulis terbitan-terbitan periodik atau buku tahunan. Untuk data sekunder, saya hanya memberikan satu contoh, yaitu data UNESCO pada 2015, Indonesia hanya mencapai 10% jumlah pengusaha dari keseluruhan penduduk. Sumber data kependudukan yang pokok dibagi menjadi 3, yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Ketiga data inilah yang digunakan di Indonesia untuk mencari sumber data kependudukan. Namun, sebelum itu, apakah kalian mengetahui apa itu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk? Nah, pada kali ini saya akan menerangkan apa itu ketiganya. Apa itu sensus penduduk? Timbul pertanyaan. Sensus penduduk sendiri merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Sensus penduduk itu sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu sensus berdasarkan jenis, sensus berdasarkan tempat tinggal, dan sensus berdasarkan pengambilan data. Nah, sensus penduduk berdasarkan jenis sensusnya mencakup beberapa sensus, yaitu sensus penduduk, sensus perumahan, sensus industri, sensus pertanian. Sedangkan berdasarkan tempat tinggalnya yaitu terbagi menjadi 2, yaitu sensus de jure dan sensus de facto. Sedangkan berdasarkan cara pengumpulan datanya yaitu ada 2, metode householder dan metode canvasser. Metode householder yaitu pendataan yang dilakukan dengan cara meminta kepala keluarga yang mengisi daftar sensus sendiri. Apa itu registrasi penduduk? Registrasi penduduk merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan pemerintah yang bekerja sama dengan keluarga untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak atau adopsi, dan peristiwa penting lainnya. Registrasi penduduk ini mempunyai tujuan, yaitu untuk pengumpulan data yang dapat diproses untuk perencanaan lebih lanjut dalam sebuah sistem pemerintahan. Proses registrasi penduduk sendiri masih terdapat berbagai kelemahan, seperti data yang kurang tepat, sehingga tidak mencerminkan data yang sebenarnya. Teknik pengambilan data yang terakhir yaitu survei penduduk. Survei penduduk merupakan proses pengambilan data menggunakan sampel data. Jadi, menggunakan perhitungan statistik data sampel. Sampel tersebut mewakili beberapa kelompok penduduk. Dengan cara ini, sumber data kependudukan diperoleh, sehingga setelah data diperoleh, kemudian langkah selanjutnya adalah menyajikan data dengan berbagai analisa untuk ditampilkan umum di depan publik. Setelah kita mengetahui apa itu survei penduduk, sensus penduduk, dan registrasi penduduk, apakah proses pengumpulan data yang sudah dilakukan dan sudah didapatkan hasilnya dapat dibuatkan model data kependudukan? Tentu saja bisa. Penyajian informasi. Setelah kita mendapatkan data kependudukan tersebut bisa disajikan dengan berbagai macam informasi kependudukan, yaitu yang pertama
informasi kependudukan melalui peta. Contohnya yaitu peta persebaran jumlah penduduk di Indonesia. Lalu yang kedua, informasi kependudukan melalui tabel. Contohnya tabel presentasi jumlah penduduk tiap pulau di Indonesia. Dan ketiga, informasi kependudukan melalui grafik. Ada dua contoh, yaitu grafik garis dan diagram. Setelah kita mengetahui pengertian dan jenis pengambilan data, kita juga harus mengetahui apa fungsi dari sumber data kependudukan untuk pembangunan di Indonesia. Sebelum itu, fungsi dari sumber data kependudukan digunakan untuk berbagai keperluan dan fungsi untuk mendukung berbagai keperluan pemerintahan. Fungsi tersebut yaitu mengetahui sebaran jumlah penduduk, yang kedua kesehatan penduduk, lalu yang ketiga total jumlah penduduk. Setelah kita mengetahui pengertian dan jenis pengambilan data, kita juga harus mengetahui apa fungsi dari sumber data kependudukan. Untuk di Indonesia sendiri, apakah fungsi dari data kependudukan? Nah, kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari data kependudukan menurut pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Yang pertama yaitu pelayanan publik, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat. Lalu yang kedua adalah perencanaan pembangunan, yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Yang ketiga yaitu alokasi anggaran, yang meliputi penentuan dana alokasi umum atau DAU dan perhitungan potensi perpajakan. Yang keempat yaitu fungsi demokrasi, yang mempunyai fungsi penyiapan data agregat kependudukan per kecamatan atau disingkat DAK2, dan penyiapan data penduduk potensial pemilih pemilu atau disingkat DP4. Nah, yang terakhir yaitu DAT dan pencegahan kriminal, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang media pembelajaran yang saya ajarkan ini? Apakah kalian paham dengan materi yang saya sampaikan? Nah, apabila kalian paham, mari kita lanjut. Dan apakah kelanjutan dari video ini? Mari kita lihat. Quiz time!
Nah, bagaimana soal yang saya berikan tadi? Apakah kalian menemui kesulitan? Apabila kalian menemui kesulitan, sering-seringlah membaca buku agar mendapatkan ilmu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.